manusia itu sifat ahlinya senang rasanya banyak. Cuma gara-gara dikampanyekan jualan terus akhirnya nggak pede ada yang banyak. Jangan itu senang sebetulnya. Oh nggak pernah salah. Karena sifat manusia ada suruh awal manusia selalu banyak kan, subin waktu banyak. Ya. Kalau sebenarnya sedikit, jangan berpengaruhnya nggak senang dia. Cuma karena faktor nggak yakin dengan sebuah rezeki, khawatir dengan masa depan dan sebagainya, sehingga mencukupkan sesuatu yang harusnya tidak dirisaukan. Ya. Kalau di dalam pikirannya, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan. Ayat maksudnya mimman taba'a dibandingkan pada itu kebenaran. Ya, miskin-miskin, tidak ada yang bangsawan, pendidikannya rendah-rendah. Bagi Yuroi itu IQ-nya cetek. Bagi Yuroi dari kata pemikiran, jadi pengikutnya barang itu cetek-cetek. Wa mananu bimu'adzabin, dan mereka orang-orang kafir tidak perlu masuk Islam. Kenapa? Wa mananu bimu'adzabin, dan kami pasti tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Logikanya orang kafir, ya, mereka mengatakan falladzi aqama al-amwal wal aulad fi dunya. Kalau di dunia saja kami sudah dikayakan oleh Allah dengan harta yang banyak, anak-anak yang sehat, ini menunjukkan bahwa kamu itu hidupnya diberkahi oleh Allah. Bahwa kamu sudah benar jalan hidupnya sehingga dimudahkan urusan dunianya oleh Allah, rezekinya berlimpah, anak-anaknya sehat. Sayu'tina aktaru min dzalika fil akhirah. Kami yakin di akhirat yang dijanjikan oleh Allah untuk kami jauh lebih banyak, aktar lebih banyak fil akhirah, besok di akhirat. Wala yu'adzibuna, dan Allah tidak bakal menyiksa kami. Ya. Jadi manusia itu mereka meyakini bahwa banyak harta itu mulia, sedikit harta itu berhina. Ya. Banyak anak itu kebanggaan, sedikit anak, ya, itu sebuah siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kebanyakan logika manusia yang kafir. Ya. Fa'ajabahu ta'ala, kemudian Allah membantah pernyataan orang kafir tadi yang mengatakan kami tidak akan masuk neraka di dunia saja sudah dimuliakan, apalagi di akhirat. Ya. Kalau dalam surat Toha ayat 131 Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, melarang, ya, para kaum mukminin umat Rasulullah itu untuk, ya, melihat ataupun membandingkan kenikmatan yang mereka dapatkan dengan orang-orang kafir dapatkan. Ya. Fa'ajabahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membantah pernyataan mereka bahwa banyak anak itu mulia, banyak rezeki itu mulia, ya, dengan ayat berikutnya, ya. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Orang-orang kafir mengatakan kami mulia, kami bangga dengan yang kami miliki ini, dan kami tidak bakal disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membantah pernyataan orang-orang kafir itu dengan ayat 36. Ya. Apa pernyataan dari Allah? Qul, jawab pernyataan mereka wahai Muhammad, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku Allah yabsutu rizqa liman yasha'u, memberikan rezeki, membentangkan rezeki liman yasha'u, kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Wa yaqdir, dan membatasi
siapapun yang ingin disedikitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinna tetapi aksar nasi kebanyakan manusia la ya'lamun tidak ngerti kalau semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan takdir ya, dengan gambaran yang ya, sangat detail sekali. Sampai Umar bin Khattab menyimpulkan Bainal abdi ketika Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya bahwa setiap yang bernyawa tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sempurna jatah rezekinya. Ya, sampai sempurna. Ya. Umar mengatakan bainal abdi wa bainal rizqihi hijabun. Jadi antara hamba dengan ikhtiarnya ya, dengan rezeki yang hendak dicari itu ada hijab, ada pembatasnya, ada batas plafonnya begitu kalau bahasa keuangannya. Maka sekeras usaha ikhtiar apapun orang untuk menjebol dinding rezekinya tidak akan ditembus oleh usaha yang sangat keras tadi. Tapi karena kita tidak mengerti seberapa batas, seberapa jauh jalan kita, Rasulullah memerintahkan Rasulullah memerintahkan ihris alama yang terbaik, usahalah yang terbaik, ikhtiarlah yang terbaik. Ya, karena kita tidak pernah ngerti gimana jatah kita. Ya. Akhirnya Rasulullah mengatakan kalau sudah usaha maksimal jatuh bangun, kemudian kita masih saja tidak mendapatkan apa yang kita cari, katakan kepada hatimu, qadarullah, ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa masya'a fa'al, apapun yang Allah takdirkan mesti terjadi. Ya, jadi itu orang ataupun mendem hati kita itu setelah ikhtiar maksimal ternyata merasa terus kita katakan takdirnya bahwa sudah begitu. Jadi setelah maksimal kita bukan tanpa ikhtiar, kemudian kita gantungkan kepada sebuah takdir tidak benar. Jadi Abu Sufyan mengatakan maksimal berusaha, adapun hasil kalaupun buruk itu sudah kehendak takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wayakdir dan Allah membatasi kepada siapapun yang dikehendaki. Terkadang kalau kita melihat realitas apalagi lingkungan kerja kita orang-orang yang hedonis ya, yang dibicarakan dunia, bangun tidur dunia, mau tidur dunia, mimpi pun mimpi dunia. Dan itu tipikal itu ada kata Rasulullah. Dia menggambarkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Inna Allaha yakrahu kulla dha'jariyyin mutakabbir. Ada makhluk yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dha'jariyyin itu syadidul hirs. Orangnya sangat etos percaya tinggi sekali, lembur mengejar dunia. Mutakabbir, begitu dunia dirokok, terdapat, kecekel, mutakabbir dia yang sangat sombong sekali. Himalun fil nahar, jifatun fil lail. Rasulullah menggambarkan keseharian kehidupan siklusnya itu himalun fil nahar. Ketika siang hari bekerja itu seperti keledai, tidak punya capek. Jadi keledai itu selama ya, masih ada makanan itu banyak jalan terus. Lebih kita daripada keledai. Ya. Jika terpilih begitu siang hari sungguh-sungguh mencari rezeki sampai banteng uang rasanya, peras keringat. Lembur-lembur sampai malam jifat sudah kata semua. Begitu malam sudah beranjak gelap, jifat dia seperti bangkai. Jadi luar kotor, kalau sekarang tidur tak sadar sama sekali.
siap mandi berangkat lagi. Alim fi umur dunia, begitu ngomong masalah dunia itu protes pintar sekali. Alim fi umur dunia, jahil fi umur akhirat, tetapi membicarakan akhirat, perkara persiapan akhirat jahilun nul besar, sangat bodoh sekali. Ya, hadis sahih riwayat Tirmidzi. Ini menunjukkan ya, bahwa sekeras apapun usaha itu ketika Allah berfirman liman yasha'u, yang kami beri itu yang kami kehendaki ya, berarti matematika rezeki itu tidak sama dengan matematika kita ya. Kalau matematika kita ilmu pasti ya, 1 tambah 1 2 tambah 2 4, tapi rezeki ya, yang ngotot kerja keras bahkan 24 jam belum tentu mendapatkan lebih banyak daripada yang kerja dalam jam. Jadi bukan mementahkan kerja keras, bukan mementahkan kerja bukan, tapi dimaknai bahwa kita itu pada titik muaranya adalah percaya dengan seluruh takdir yang Allah sudah berikan kepada kita. Kalaupun ada kerja keras kita masukkan sedikit, kita akan tenangkan hati kita. Ini sudah takdirnya, tidak perlu kita bersyukur. Barangkali bukan di sini ya, tempat nyamannya kita di surga. Satu ayat lagi. Wa ma amwalukum wa la auladukum billahi tuqarribukum indana zulfa. Kalau orang kafir itu merasa dengan banyak harta semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan bukan hartamu, bukan anakmu yang menyebabkan kamu dekat dengan kami. Ya. Illa man amana wa amila shalihan. Harta yang banyak itu bermanfaat bagi siapa? Orang-orang yang amanah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal baik. Ya. Lahum jaza'u bima amilu wa hum fil ghurfatin amin. Mereka akan menempati surga-surga. Ya. Jadi kalau muncul fenomena ya, masjid dengan satu sumbangan ya, artis ya, di Pemalu itu berarti bagus sekali ya, dengan nama artis ya. Meskipun artisnya artis panas ya. Jadi mereka berpikir ya, bahwa melihatnya satu sisi ya, satu sisi di mana hadis Rasulullah menyebutkan bahwa indama kana Adam ketika manusia meninggal dunia ingkotola amaluhu illa salah satu tidak bisa jadi pahala lagi kecuali yang sudah diadakan investasi. Pertama adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah. Ini yang banyak dikerjakan. Masjid-masjid. Ya. Kalau semuanya dilakukan demikian, barangkali yang pahalanya paling banyak almarhum Soeharto. Karena di mana-mana ada masjid yayasan amal bakti